Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Gimelano, merupakan dosen tetap pada program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak pada Politeknik Jambi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu dalam hal keperluan sertifikasi dosen tahun 2022. Mata kuliah yang saya ampu yaitu adalah workshop aplikasi berbasis web, yang mana mata kuliah ini dibebankan pada mahasiswa angkatan semester 4 pada program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Mata kuliah ini hasil akhirnya adalah capaiannya berupa sebuah produk, yaitu sebuah aplikasi berbasis web, di mana aplikasi ini dapat dijalankan di dalam sebuah browser, sehingga aplikasi ini nanti dapat diakses dan digunakan oleh user kapan saja dan di mana saja. Dalam memahami dan mempelajari aplikasi berbasis web ini, mahasiswa sebelumnya dibekali dengan ilmu mata kuliah lain, yaitu yang sebelumnya adalah algoritma dan pemrograman, di mana dalam algoritma pemrograman mahasiswa dituntut untuk mempelajari bagaimana membuat sebuah logika pemrograman yang baik dan benar. Sedangkan dalam mata kuliah aplikasi berbasis web ini, awalnya adalah mahasiswa dilakukan review ulang pokok bahasan tentang algoritma dan pemrograman, bagaimana mereka dapat memecahkan masalah secara logis dengan menggunakan logika dan pemrograman yang baik. Selanjutnya, setelah mereka dapat memecahkan logika pemrograman, mereka akan diberikan pokok bahasan yaitu tentang HTML. HTML ini adalah sebuah script hypertext markup language yang merupakan sebuah markah, yaitu pemformatan tagging yang ada pada sebuah tampilan browser. Nah, pada tampilan sebuah browser, tampilan sebuah aplikasi, sebelumnya mahasiswa juga mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah layout tampilan halaman web yang baik dan menarik. Di sini mereka juga dibekali dengan mata kuliah yang nama mata kuliahnya adalah workshop desain web. Di sana mereka akan mempelajari bagaimana membuat sebuah user interface dan user experience. Nah, selanjutnya setelah mereka dapat memahami format HTML yang baik dan benar, mereka kemudian akan mempelajari yang namanya CSS. CSS ini adalah Cascading Style Sheet, yaitu merupakan sebuah script yang berguna untuk memformat tagging yang sudah mereka pelajari di dalam HTML tadi. Setelah mereka memahami penulisan, sintak, dan perintah-perintah yang ada pada CSS, mereka akan dibekali lagi dengan apa yang disebut dengan framework CSS. Jadi di dalam pemrograman saat sekarang, mahasiswa lebih mudah dalam memahami penulisan program karena sudah dibekali dengan bundling framework yang sudah ada, yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan Bootstrap. Bootstrap merupakan bundling kumpulan dari CSS yang sudah jadi, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah menggunakan dan memanfaatkan dari script yang sudah ada. Setelah mereka dapat menggunakan Bootstrap untuk membuat sebuah tampilan yang baik, maka mereka akan diajarkan tentang script PHP. PHP ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang melengkapi dari script HTML tadi. Kenapa perlu dilengkapi script HTML tadi? Karena di dalam HTML tidak terdapat yang namanya struktur kontrol. Makanya ditambahkan pembelajaran tentang PHP, karena di dalam PHP bisa menggunakan struktur kontrol, yaitu di dalam struktur kontrol ada percabangan dan ada perulangan. Di mana dalam percabangan ini mereka akan mempelajari bagaimana
menggunakan kondisi dan memilih sebuah aksi yang akan dilakukan. Kemudian juga di sana dilakukan perulangan, bagaimana mereka melakukan perulangan di dalam sebuah pemrograman, sehingga skrip pemrograman itu akan menjadi penulisan skrip yang baik dan benar tanpa harus membuat skrip secara berulang-ulang dengan skrip yang sama. Setelah mereka mempelajari HTML, CSS, dan PHP, mereka secara garis besar sudah dapat menuliskan sebuah skrip coding tampilan aplikasi berbasis web yang menarik harusnya. Tetapi di dalam mata kuliah aplikasi berbasis web ini, mereka ditambah lagi dengan bahasa pemrograman yang namanya JavaScript, yang merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berbasis client server side, yang membuat tampilan halaman web itu menjadi lebih interaktif. Selanjutnya, di dalam mata kuliah aplikasi berbasis web ini, workshop aplikasi berbasis web, mahasiswa nanti akan diminta bagaimana mahasiswa dapat menghasilkan sebuah produk, yaitu sebuah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan di masyarakat. Contohnya, aplikasi ini dapat digunakan pada sebuah UMKM yang digunakan untuk proses pengolahan data barang atau data penjualannya. Nah, setelah mereka mempelajari tentang sebuah skrip pemrograman, mereka kemudian dituntut untuk mempelajari bagaimana memahami pengoperasian file, ya, pengoperasian file, yaitu file, bagaimana membuka file, membaca isi file, dan menampilkannya. Setelah mereka bisa mengelola file, selanjutnya akan dilanjutkan pada pembahasan, yaitu pengoperasian dan pengelolaan sebuah database, di mana database ini merupakan sebuah kumpulan dari data yang nanti akan diolah dalam sebuah aplikasi. Di dalam sebuah database ada beberapa operasi yang biasa dilakukan, yaitu operasinya adalah create, read, update, dan delete. Di dalam create, read, update, dan delete, mahasiswa akan diminta untuk memahami apa yang disebut dengan tabel, apa yang disebut dengan record, dan field yang digunakan. Karena operasi itu akan dilakukan pada sebuah tabel. Tabel itu digambarkan dalam sebuah entitas yang merupakan sebuah objek fisik atau non fisik yang mempunyai sebuah atribut atau ciri khas sendiri. Setelah mereka dapat mengoperasikan operasi itu, mereka akan mempelajari bagaimana mengelola database itu dalam sebuah software DBMS yang di sini adalah digunakan MySQL untuk mengelola database-nya. Mereka harus bisa menggunakan query-query yang digunakan untuk mengoperasikan database tadi. Sehingga dengan berbekal modal yang mereka sudah pelajari dalam satu semester, maka mahasiswa dituntut untuk mengikuti sebuah pembelajaran berbasis project based learning. Jadi di sana mahasiswa akan dituntut untuk melakukan pembelajaran menggunakan sistem. Mereka akan berdiskusi, memecahkan sebuah masalah, kemudian masalah tadi akan dicari solusi, kemudian solusi tadi dilanjutkan dengan perancangan sebuah aplikasi untuk memecahkan dari permasalahan yang mereka temui. Sehingga dengan permasalahan yang sudah didapatkan solusi tadi, diharapkan nantinya akan dapat membantu para user pengguna di lapangan untuk memperbaiki dari sistem penjualan atau sistem persediaan barang yang ada pada user tadi. Di sini diharapkan mahasiswa dapat bekerja bersama dan berdiskusi bersama untuk menyelesaikan mata kuliah ini, karena sebuah aplikasi itu biasanya dilakukan dan dibangun menggunakan sistem tim. Jadi sebuah aplikasi dikerjakan oleh 2 atau 3 orang. Jadi
Dengan pembelajaran ini mahasiswa akan dapat mempunyai bekal nantinya dapat membuat sebuah aplikasi berbasis web yang baik dan menarik yang dapat ditampilkan di sebuah browser yang akan bermanfaat banyak bagi usernya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas pertama adalah namanya single menu. Single menu tahu ya, single menu itu bahwa ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih tapi dia berdiri sendiri. Itu namanya single menu. Kemudian selanjutnya ada namanya kombinasi menu, multiple menu. Jadi dia terdiri dari beberapa menu yang digabung menjadi satu. Ini namanya multiple menu, ya. Selanjutnya, nah, single menu bisa terdiri dari namanya ada radio button, ya. Jadi ada list box dan ada combo box. Nah, ada yang mau tahu bedanya list box dengan combo box? Ada? Combo box dengan list box? Nah, jadi ini kita gunakan satu persatu, ya. Tampilan menu ini sudah pernah kita gunakan kemarin, yaitu bagaimana kita membuat sebuah pilihan menggunakan radio button. Radio button ini yang seperti saya berikan kemarin, bahwa radio button itu berbeda dengan checkbox, ya. Ada masih ingat? Radio button ini hanya boleh dipilih satu, ya, nggak boleh dipilih lebih dari satu. Jadi kalau kita milih yang atas, saat kita milih ke bawah, yang atasnya hilang. Itu radio button. Nah, ini biasa digunakan untuk memang betul-betul pilihan tepat satu, ya. Contohnya seperti gender ini, jenis kelamin, kemudian agama, apalagi kira-kira? Apa? Status pernikahan, alamat. Bisa domisili KTP juga bisa. Yang biasanya kewarganegaraan, ya, kewarganegaraan gitu ya biasanya. Pokoknya yang hanya orang bisa punya satu data, ya. Kalau seperti alamat, biasa bisa punya data dua mungkin. Golongan darah, ya. Nah, golongan darah, masa orang golongan darahnya ada dua ini, ya. Sebangsa apa nih nanti. Nah, kemudian menu yang umum digunakan adalah namanya button choice. Jadi dia terdiri dari urutan tombol-tombol yang disusun sedemikian rupa untuk bisa dipilih, gitu ya. Ini namanya button choice. Nah, jenisnya kita menggunakannya seperti apa? Itu adalah input type, sama seperti biasa input type, tapi type-nya adalah button, ya. Input type-nya button. Ini nggak perlu kita latihan karena kemarin sudah kita latihan. Ini hanya menggunakan HTML biasa tanpa bootstrap. Nah, ini tanpa bootstrap. Selanjutnya ada namanya checkbox. Checkbox itu yang dibilang kemarin, kita bisa pilih lebih dari satu pilihan. Perhatikan di sini, untuk proses inputan, ya, type ini adalah jenisnya, kemudian value ini adalah nilai yang dikirimkan saat kita melakukan pemilihan, gitu ya. Jadi ada tiga, jadi jenisnya, kemudian nilainya, kemudian yang terakhir ini apa yang ditampilkan. Jadi gini, contohnya kalau nih kita lupa merubah ini, value tetap mobil, ini tampilannya motor, ya. Saat kita pilih motor, maka nilai yang kita pilih sebenarnya adalah mobil, ini ya. Kalau value-nya tidak kita rubah. Jadi kita harus betul-betul teliti dari mengisikan setiap data yang di sini, ya. Jadi jangan sampai salah nanti, value-nya harus sesuai dengan pilihan, ya. Kadang kan orang biasanya ini copy paste, kopas, lupa ganti yang ini, ya. Cuma digantinya tampilan. Ini tampilan, ya, untuk tampilan. Lupa ganti value-nya, dibuatnya sini mobil semua ke bawah. Otomatis milih apapun nanti tampilan apa pilihannya jadinya mobil, gitu ya. Nah, selanjutnya ada combo box. Cara penulisannya adalah menggunakan tagging select, ya, select, kemudian ditutup dengan select. Kemudian isinya apa? Menggunakan option, ya, option. Sama value juga tetap ada value. Jadi ini sangat penting sekali kita gunakan karena itu nanti sering kita gunakan biasanya kalau di form, ya. Di form kita paling sering menggunakan
pilihan seperti ini. Gunanya apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita wajib menggunakan combo box? Ya. Ya, jangan asal. Terus kenapa kita harus menggunakan combo box ini kira-kira? Karena ada beberapa pilihan yang lumayan banyak gitu ya. Pilihannya banyak. Kalau seandainya ditampilkan semua di dalam form, tidak muat gitu ya, nggak muat. Jadi kita buat, diklik baru dia keluar pilihan gitu ya. Nah, berbeda lagi dengan nanti list box ya. Ini nggak ada ya. Oh, nggak ada. Nah, list box bedanya adalah dia akan menampilkan ini saat diklik ya. Saat ini diklik dia tidak tampil semua, tapi bisa kita geser ke bawah. Mungkin ada pilihannya tuh 30 yang mau dipilih, tapi yang nampil di situ cuma 5. Jadi kita geser ke bawah untuk milih yang mau kita pilih itu di sini. Itu namanya list box ya, kita bisa geser. Tapi kalau combo box ini lebih sedikit jumlahnya. Jadi saat diklik dia langsung turun ke bawah, langsung tampil semuanya. Kita masuk kepada multiple menu. Multiple menu ini ada 3 macam. 3 macam, yaitu yang pertama adalah linear sequence menu. Ya, linear sequence menu ini adalah menu yang mengarahkan user melalui proses pengambilan keputusan kompleks. Nah, ini menunya maksudnya tuh menunya prosesnya bertahap, step by step gitu. Kalau pilih ini, nanti keluar lagi milih ini, keluar lagi milih ini, keluar lagi dan selanjutnya, ya. Kemudian simultan menu. Simultan menu ini adalah menu yang bisa dipilih secara bersamaan, ya. Itu simultan menu. Kemudian tree struktur menu. Tree struktur menu ini adalah menu drop down tadi. Jadi saat diklik menu, nanti keluar lagi tampilan menu, diklik lagi keluar lagi tampilan menu, itu namanya tree, pohon, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh penggunaan dari menu yang sudah masuk CSS ini ya, sudah menggunakan CSS Bootstrap ya. Saat dipilih ya, ini ada menu panjang. Saat dipilih service ini ada menu drop down lagi tampil. Kemudian di dalam menu drop down itu ada diklik lagi, ada tampil lagi drop down satu lagi ya. Itu namanya multiple menu ya. Nah, ini Bootstrap tadi. Nah, Bootstrap ini memudahkan kita dalam menggunakan menu tadi untuk merancangnya, karena di sana sudah disediakan ya, sudah disediakan drop down menu dan komponen-komponennya. Jadi kita bisa gunakan. Nah, ini cara penggunaan tadi Bootstrap ya. Nah, untuk penggunaan Bootstrap yang awal sekali, kalau online seperti ini tampilannya. Jadi linknya kita menggunakan link websitenya. Perhatikan sini. Link website yang kita masukkan di sini, ya. Href, HTTP dan selanjutnya, ya. Nah, ini kendalanya. Kalau kita menggunakan ini, kita harus terus connect ke internet, ya. Kalau tidak connect ke internet, otomatis dia tidak respon. Terima kasih Pak Rian atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi kepada para peserta sekalian. Saya harapkan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran ini, pelatihan ini, agar kita dapat memperoleh ilmu yang sudah dipaparkan dari pertemuan pertama. Jadi para peserta sekalian segan-segan untuk bertanya. Jadi apabila ada yang tidak paham, jadi silakan ditanyakan. Jadi apa yang tidak dipahami itu bisa kita diskusikan nantinya, ya. Atau ada kasus yang tidak terselesaikan, nanti bisa kita diskusikan, ya. Tetap semangat, jangan bosan untuk belajar, ya. Jadi dalam pembelajaran memang kita harus kerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik, ya. Nah, bagi para peserta sekalian, ya, ini baru 6 orang ya Pak Ian ya. Ya Pak, baru 6 nih. Nah,
6 orang. Ini bagi teman-temannya ini kira-kira bagaimana nih? Apa yang nggak datang ini seperti apa? Atau ada kesibukan atau seperti apa nih? Tidak ada informasi sih Nggak ada Pak dari informasi saya. ya? Ya. Tidak ada. Ya. Jadi kalau kita dalam satu kelas ini usahakan bagi temannya yang lain silakan diinformasikan ya, diinformasikan dan diajak untuk ikut dalam kelas sampai nanti ketinggalan ya. Karena eh, apa yang kita pelajari seperti yang saya jelaskan itu sistemnya adalah sambung menyambung dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang. Jadi materinya tidak berdiri sendiri. Jadi materinya itu merupakan pendukung pada materi selanjutnya. Jadi harapan saya para peserta sekalian dapat mengikuti setiap pertemuan, gitu ya. Apa yang belum dikerjakan, ya. Jadi apa yang belum dikerjakan silakan dikerjakan, dan apa yang masih belum paham silakan nanti ditanyakan ya. Nanti kita diskusikan agar tujuan dari pembelajaran kita ini, dari pelatihan kita ini dapat tercapai nantinya ya. Nah, untuk sebelum itu saya juga ingin evaluasi dulu satu persatu atas apa yang sudah kita pelajari ya. Untuk pertama ini silakan ditampilkan laptopnya masing-masing. Saya mau lihat untuk tempat kerjanya. Mulai dari Iqbal, Lagi dipakai Zoom nih, Pak. dipakai Zoom. Ya. Ya, silakan di-share screen itunya sampai P-nya. Ya, silakan di-start. Oke, aman ya. 7.4 ya. Oke. Tasya, Laptopnya lagi dipakai, Pak. di-share screen. Saya mau lihat sampai P-nya. 7.4 juga. Oke. Udah. Ready? Ya, Pak. Sampai P-nya berapa? Coba geser ke atas, Ready? Oh, sampai P8 dia pakainya. PHP 8 ya. Ya, Pak. Ya, oke. Diana, Ya, Pak. Bentar. geser ke atas. Wah, PHP 8 semua ya. Oke. Irfan, Ya, Pak. mana? Coba lihat sampai P-nya. Sampai P berapa, Pan? PHP berapa pakai? Apa? PHP berapa? Versi berapa PHP-nya? Tidak tahu ya, Pak. Itu di sampai P-nya tuh lihat di atas sekali, geser ke atas, nanti kelihatan itu. Ini. Bukan di bawahnya, di dialognya itu geser ke atas. Nanti kelihatan nanti sampai P 7, Pak. berapa? Versi 7. 7.32. 32. Oke, 7 ya. Oke, Andika, Ya, Pak. Ya, Pak. PHP 8 ya? Wah, Ya, Pak. pada pakai PHP 8 semua ya, nggak apa-apa, oke. Aska, nah ini error nih. Ini, Pak. Enggak apa itu, cuman portnya doang. Udah Oh, diubah. udah diperbaiki ya? Udah. Oke, PHP berapa nih? PHP 74 ya? Iya, 74. Oke.
Siapa lagi? Anida? Pakai PHP berapa? Kok dibalik-balik HP-nya? 7, Pak. Oke, pakai 7 ya. Desti? Layar Desti hitam, Pak. Layarnya hitam. Iya, Pak, dari tadi. Terus gimana mau latihannya? PHP Desti versi 8, Pak. Keberatan itu. Makanya kita kalau menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak ya, harus seimbang ya, jadi harus proporsional. Jadi kita sesuaikan. Kalau memang perangkat kita itu speknya menengah ya, jangan pakai aplikasi yang berat ya. Contohnya seperti kita pakai laptop yang sedang-sedang saja, pakai PHP-nya cukup PHP 7.2 gitu ya. Jangan ambil yang 8 ya. Oke, Septian. Septian PHP 74 kemarin nggak sama ya. Oh, 8. Oke, 8 ya? Oke. 8. Berarti laptopnya ini ya mendukung ya. Oke. Baik, jadi untuk pertama ini saya mau review dulu, saya mau tanya satu-satu nih ya tentang apa yang sudah kita pelajari gitu ya. Apa yang sudah kita pelajari. Jadi silakan nanti dijawab satu persatu sebelum kita masuk ke latihan. Jadi sebenarnya kita ini nanti di pertemuan terakhir ini sebenarnya ini kita bagi menjadi 2. Kalau saya bilang saya nanti akan saya bagi menjadi 2. Yang pertama ini kita nanti akan melakukan latihan yaitu menyambung yang kemarin ya. Nah, nanti separuhnya lagi ada namanya materi tentang apa yang namanya hosting gitu ya. Tapi hosting itu tidak begitu banyak materinya, makanya saya arahkannya ke latihan dulu gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke latihan, saya ingin bertanya dulu satu persatu tentang apa yang sudah kita pelajari gitu ya. Nah, yang pertama nih, Anida. Halo? Ya, Pak. Apa itu web server? Apa? Web server itu apa? Web server. Ya. Bentar Pak, buka Google dulu. Apa tuh web server? Apa Anida? Halo, Anida. Web server adalah apa? Menerima dan melayani permintaan. Menerima permintaan. Permintaan apa? Yang dikirim user. Apa tuh? Web server itu sebangsa makanan atau apa? Apa? Jadi ya, web server itu adalah sebuah aplikasi ya yang berfungsi untuk melayani request permintaan dari user kepada browser ya. Jadi dia juga menerjemahkan apa yang permintaan dari klien untuk ditampilkan di browser ya.